Nah, terakhir kita berbicara tentang mesin kecerdasan insting yang sekaligus menjadi personality genetik. Kenapa? Karena pada insting ini, mesin kecerdasan ini, dia tidak memiliki drive introvert dan extrovert. Secara fisikal, kalau kita melihat tekstur otaknya orang insting pun memang tidak sebagaimana neokorteks. Dia tidak memiliki belahan. Pada limbik, sebagian di bagian bawah itu adalah tersebar, tapi pada gyrus singuli, pada limbik itu memang ada sebelah kiri, sebelah kanan, dan kemudian begitu dibelah ada putih, ada birunya. Gyrus singuli yang ada pada limbik, di bawahnya memang dilengkapi dengan berbagai elemen-elemen otak yang lain yang semuanya tergabung dalam sistem limbik. Tapi memang pada insting tidak ada belahan otak, yang belahan otak itu mengandung putih dan abu-abu, ya. Kecuali ada pada cerebellum. Cerebellum itu tetapi dia berbeda dengan otak yang lain karena dia adalah hanya bertugas bukan untuk berpikir, tetapi dia adalah menjaga keseimbangan. Ya, sehingga dia tidak termasuk sebagai berfungsi sebagaimana layaknya neokorteks yang berpikir. Nah, adanya insting secara fisikal yang tidak memiliki belahan khusus atau lapisan khusus tadi, mulai dari payung otak yang bernama corpus callosum tadi, kemudian ada midbrain, hindbrain, cerebellum, spinal otak, itulah yang memanjang tadi, membuat insting ini memang tidak memiliki introvert dan extrovert. Sehingga ketika saya menjelaskan tentang insting, maka itulah mesin kecerdasan dan itulah juga sebagai personality genetik. Bagaimana kepribadian orang insting? Orang insting ini memiliki kekuatan di adaptasi, ya, sehingga dia diturunkan di situasi seperti apapun, dia otak yang di bagian tengah tadi mampu untuk mengakses baik kepada sensing, thinking, intuiting ataupun feeling. Jadi dia menjadi orang sensing oke, menjadi orang thinking oke, menjadi orang intuition oke, menjadi orang feeling oke, ya. Meskipun hanya mampu beradaptasi sebesar 50%. Dia tidak bisa menggantikan, tetapi dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi yang ada di 4 belahan otak yang lainnya. Kemampuan dia beradaptasi inilah yang membuat orang insting ini seringkali menjadi orang tengah atau pihak tengah, middleman dari konflik yang bertikai. Orang sensing bertikai dengan orang intuiting. Orang yang sangat detail bertentangan dengan orang yang sangat melihat segala sesuatunya dari big picture. Maka sudut pandang teknis realistis diadukan dengan konsep optimistik miliknya orang intuiting, ini seringkali berbeda pendapat. Siapa yang bisa menjembatani? Yang ada di tengah, yaitu adalah orang insting. Demikian juga orang thinking dengan orang feeling. Orang thinking pakai logika, orang feeling pakai hati, nggak ketemu ketika rapat, ketika diskusi, terjadi perbedaan, dan ketika terjadi perbedaan, maka orang insting lah yang bisa menjadi penengah. Ya, ditambah dengan daya adaptasi dia yang kuat sehingga dia bisa memahami thinking itu seperti apa, feeling seperti apa, sensing seperti apa, intuition seperti apa. Nah, itulah yang membuat orang insting menjadi orang tengah juru damai yang sangat efektif, menjadi mak comblang yang bagus, menjadi hub yang efektif. Ditambah lagi ketika dia berpikirnya orang insting sangat berbeda dengan mesin kecerdasan yang lain. Kenapa? Karena dia berpikir sangat komprehensif, dia berpikir sangat holistik dalam satu pikir, dalam satu kali berpikir. Jadi berpikirnya orang insting itu adalah berpikirnya seseorang secara holistik, mempertimbangkan semua masukan dari 4 belahan otak yang lainnya sehingga kemudian dia berpikir secara lengkap, ya, komprehensif dan holistik dan cepat mengatakan sesuatu, sehingga seringkali memang mengagetkan bahwa pandangan-pandangan orang insting ini lebih mudah diterima oleh orang lainnya karena dia selalu menawarkan posisi di tengah, posisi yang kompromistik, ya. Itulah orang insting. Nah, sejatinya orang insting ini menjadi komplementasi bagi orang lain. Dunia ini tidak aman kalau nggak ada orang insting.
Dunia ini hambar kalau tidak ada orang insting. Dunia ini akan banyak peperangan kalau tidak ada orang insting. Nah, pada saat yang sama, orang insting pun memang nature-nya dia, nalurinya dia itu adalah untuk memberi, untuk berkontribusi, untuk berkorban bagi orang lain. Jadi justru kalau dia nggak kepake, orang insting ini adalah nothing, dia nggak diperlukan oleh suaminya, istrinya, anaknya, tetangganya, kehidupan sosialnya, teman-temannya. Dia merasa hampa. Kehampaannya orang insting ini berbahaya. Karena kalau dia sudah hampa, itu adalah penyakit yang paling parah bagi orang insting. Kalau dia udah sampai nggak kepake, dalam satu peristiwa pun itu akan muncul trauma. Orang insting sangat traumatik. Begitu dia terpapar oleh sebuah peristiwa itu mendalam, pendalamannya itu terutama di kehampaan hidupnya, maka itu akan menjadi sebuah trauma yang agak sulit diobati pada orang insting. Nah, meskipun begitu memang betul orang insting itu karena dia memiliki cerebellum, dia memiliki otak yang menjaga keseimbangan, termasuk keseimbangan hormonal, mengapa orang insting itu cenderung panjang umur? Dia karena berada pada posisi cari yang aman, cari yang nyaman, cari yang membahagiakan dia. Dia menyelesaikan konflik, tapi dia nggak mau terlibat konflik. Dia senang dengan mendamaikan, tetapi dia tidak senang kalau misalnya suasana kantornya, suasana keluarganya itu panas. Dia nggak senang, dia akan cenderung mendamaikan yang ada. Dia nggak suka dengan sesuatu yang panas, karena bagi dia kebahagiaannya ada kepada ketenangannya, ada pada kenyamanannya, ada kepada keamanannya. Ya, karena itulah orang insting ini kalau menjadi orang gajian sangat bagus karena dia dengan status quo tertentu. Dia kemudian ada pegangan, dari situ dia merasa ada rasa aman, meskipun mulai dari level yang barangkali tidak dia minati, tapi begitu dia merasakan di situ dia bahagia, maka dia akan awet di tempat itu. Ya, itu adalah orang insting. Jadi eksistensi keberadaan orang insting bukanlah orang substitusi. Dia bukanlah menggantikan orang lain. Keberadaannya orang insting itu adalah keberadaan yang komplementasi, yang menyempurnakan, yang melengkapi dari keperluan yang ada di sekitarnya. Sedikit berbeda antara orang insting dengan orang feeling. Kalau orang feeling, dia banyak sahabat, kalau orang insting banyak teman. Kenapa orang insting nggak bisa seperti orang feeling? Karena orang feeling menggunakan emosinya, punya kemampuan listening yang kuat. Orang insting itu adalah dia menyukai network, tetapi dia tidak senang curhatan dalam waktu yang lama. Dia tidak punya kemampuan listening dalam spare yang panjang, dalam durasi yang lama, panas telinganya. Ya, karena itulah kalau orang insting cenderung berbicara to the point, apa adanya. Makanya cenderung seperti seorang yang naif. Makanya orang insting ini kalau berbisnis mudah sekali ditipu oleh orang lain karena yang dikatakannya itulah yang ada di pikirannya. Boleh jadi kalau tipe yang lain begitu disebut dia mengatakan sesuatu, boleh jadi itu adalah sekedar manipulasi dari apa yang difikirkan, tapi pada orang insting itu yang dikatakan itulah yang difikirkan, mudah sekali dibaca, ya. Nah, jadi ditambah dengan orang insting itu sangat spontan bereaksi terhadap segala sesuatu karena yang menjadi komando di dalam otaknya itu adalah saraf parasimpatik yang berada di sepanjang tulang belakangnya, di spinal otaknya. Nah, itu mengapa orang insting menjadi orang yang paling spontan. Kalau dibahasakan secara positif, di antara semua tipe, yang paling responsif terhadap sesuatu itu adalah orang insting. Orang insting segera berada di mana dia diperlukan. Nah, sebagai penutup, 9 personality genetik tadi sudah saya sampaikan semuanya. Maka tentu yang namanya ilmu dan pengetahuan itu adalah seperti lautan yang tidak pernah bisa kering-kering tintanya ditulis. Demikian juga dengan Stephen. Banyak sekali yang masih bisa kita bahas, namun pada kali ini saya coba melengkapi dari apa yang tidak ada di dalam buku penjelasan hasil tes, supaya teman-teman memiliki perspektif yang berbeda. Percayalah bahwa Stephen sudah mulai diterima oleh banyak masyarakat, era Stephen akan segera datang, dan barang siapa tidak memiliki kefahaman tentang Stephen,
maka dia akan ketinggalan zaman. Karena dengan Stephen mempermudah hidup dia di dalam menuju kepada sukses mulianya, tetapi Stephen juga bisa menjadi alat untuk menganalisa, pisau analisa yang tajam untuk memandang berbagai macam persoalan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, antropologi, pasutri, pasangan hidup, parenting, dan macam-macam lagi yang lain. Jadi insya Allah dengan berbekal mengetahui 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik, Anda akan memiliki pisau yang tajam untuk menyelesaikan, menjalani hidup Anda dengan jauh lebih sederhana.